Di bagian mana saja? Kasih tahu saya. Di bagian mana saja yang kamu tebar? Saya lama di Linggarjati, di Manis Kidul Pak, Cibulan. Jalaksana, saya mondok pesantren lagi aliyah di sana. Jalaksana masih belah sini. Saya juga pernah dulu main ke Jalaksana, tapi kalau saya kampungnya kampung apa ya? Kampungnya di kecamatannya kan Ciwaru, Sumberjaya. Oh, Berjaya. Nah, kampungnya kampung Sumberjaya. Iya. Saya kalau orang tua saya dari situ. Oh, dari situ. Cuman tahun 90-an orang tua saya transmigrasi ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya, saya dilahirkan di Lampung. Iya. Lampung tahun 92 saya ke Jakarta. Bapak lahir di Lampung? Iya. Berarti bukan orang Kuningan, orang Lampung. Iya. Tetap orang Lampung kan. Lampung. Iya. Harus pulang kampung ke Lampung. Ya. Tapi keluarga besar di Kuningan. Keluarga di Lampung. Di Lampung? Iya. Kalau di Kuningan tuh ya mungkin saudara-saudara jauh ada lah. Saudara-saudara jauh. Masya Allah. Dia ngituin ramad di sini, bersihin di bangku jatuh. Dari bangku atau dari kursi yang kaki 4 itu tadi yang plastik? Ya Allah. Kan ceritanya ke rumah ke pas saya mau ngapain, mau minjem kursi katanya, mau ngebersihin atas. Ya Allah. Bersihin ini nih, dia naik kan, mungkin dia miring-miring gitu ya, presnya. Ya Allah. Aku bilang, ngapain mah, gak usah ngebersihin atas, gak apa-apa, bawa sama dia. Kalau mau celaka saya bisa pindah itu. Ya Allah. Saya jadi ingat almarhum Baba Gede saya di Beji, benerin lampu juga, pakai bangku plastik, patah. Iganya kena buk, iganya patah ini. Saya yang jaga di Cimande. Cimande. Ya, makanya kalau bangku-bangku plastik ngeri juga kalau buat naik-naik patah nih. Gitu. Nah, ini kejadian awal gimana, awal kejadian keanehan di rumah ini gimana awalnya? Sebenarnya mah kejadian begini ini ya ketika kita usaha warung gitu ya, dari zaman bapak lah. Awal bapak usaha warung gitu ya, selalu ada begituan. Ada begituan apa nih? Iya, gangguan. Nanti bangkrut, nanti sekian lama gitu buka lagi, ada lagi gangguan, bangkrut lagi, buka lagi, bangkrut lagi. Nah, ini dipegang sama saya. Terus? Ya kayak begini gangguannya. Bangkrut, usaha lagi, coba bangkit, bangkrut lagi, coba bangkit, bangkrut lagi. Nah, dalam proses bangkit nih, ada menemukan sesuatu nggak? Sesuatu barang atau apa, kejanggalan-kejanggalan yang lain lah. Itu apa menampakkan sesuatu atau ada barang-barang sesuatu yang pernah ditemuin? Itu aja tuh bambu. Bambu apa nih? Bambu panjangnya ada segini meter. Bambu? Iya, bambu. Panjangnya ada segini meter segitu panjang. Oh. Saya itu bangun tidur pagi-pagi hari Jumat. Di mana? Di sini di depan. Oh, bambunya di depan. Bambunya ini, oh. Ininya ngajar ngaji nih, dua kakaknya sama adeknya. Iya. Sama tetehnya ngajar ngaji. Iya. Astagfirullahaladzim, kata saya, apa ini? Udah aja liwat. Bilang, Pak, ini apaan? Emang Bapak naruh ini enggak? Jadi saya ini penasaran, dibuka, ulah main buka bahaya. Eta ayam gitu-gituan, segala bubuk, segala ini kan? Apa tuh? Luput, bambu, tulisan-tulisan jarum, sama madat, sama itu wapak, madan, madan, sama tulisan itu ada tulisan. Iya. Terus? Yang buang juga ini diaan. Tanah kuburan mah saya yang nyapu ini depan. Berat? Tanah kuburan itu. Tanah Iya, gitu, dari ujung sampai ke ujung situ. Disebar? Disebar. Saya sapuin ke pojok. Dulu kan jualan bensin di pojok itu PJ itu. Saya kumpulin situ, nggak taunya ada plastik hitam. Ya itulah, ada bunga-bunga udah layu itu di situ. Oh, jadi tanah kuburan ada bunga-bunganya? Iya, plastiknya itu di plastiknya hitam. Apa katanya tanah apa? Pamuragan? Pamuragan mah ini di apa? Samping
potong rambut. Ada lagi tanda pemuragan di samping. Iya. Ya Allah. Terus apa lagi? Udah ya barang yang temuin mas gitu aja. Itu aja. Tahun berapa itu? Lama juga sih. Lama. Lama. Orang bapak aja 3 tahun sakit. Berarti proses itu ditemukan naik turun, Iya gitu. usaha lagi, drop lagi hancur, bangkit lagi gitu. Sakit lagi. Allah. Orang mau bikin rumah juga sampai nggak jadi, sampai kejual lagi bahan bangunan. Oh, gitu. Set segala apa udah tinggal mikirin tukang doang sama buat sehari-hari rokok apa gitu. Allah. Nah, sampai kejual lagi. Allah. Allah. Kejual laginya makan bapaknya jatuh sakit. Mm-mm. Sakit. Bapaknya emang usahanya ngojek. Ngojek saya di rumah bari jagain anak-anak. Ya. Dua warung ini sama ya. Itu lama lagi ya nemu lagi saya nyatuin. Apa lagi Bu yang ditemuin Di atas pintu juga, tapi saya pengen ke tempat ngaji kok ada begini ya. di atas pintu? Iya, dibuka gitu juga. Ada tulisan yang begitu. Dibuang aja mas saya ke jalan air itu tuh di jam di sini di depan. Oh, Pak ini dibuang aja ya. Oh, iya udah, kebenaran habis hujan. Air gede kan di depan. astagfirullah. Ya udah buang langsung. Ada tanah kuburan segala. Akhirnya dibuang. Buang masanya. Tanah kuburan disapu. Oh, ini bukan tempat ngaji kok ini ada aja yang bisa kayak gini. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Terus ada penampakan. Ya sering. Ada yang suka lihat. Oh mas saya mah nggak pernah lihat kayak Apaan Bang? Ini lihat. Ngeliat mah enggak, cuman ngerasa. Kadang-kadang tangan ini nih apa ya, kayak ada yang gerakin gitu. Oh ini ada di sini nih, perasaan. Terus? Hati itu gimana, jantung itu. Kalau di rumah mah biasa aja gitu ya. Oh kalau di rumah Abang, Iya, tenang. Abang bisa rumahnya? Bisa di belakang. Oh, di belakang. Kalau di rumah Abang nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi kalau di sini? Cuma kalau di sini jantung itu duk. Iya, hawanya beda. Iya. Hawanya beda. Terus? Kayak gitu kadang-kadang. Dulu pernah tidur di sini. Perasaan itu lagi tidur itu ada aja hitam itu. Enggak ngap, yang muntah itu. Dulu juga saya tidur di sana. Di sana pernah. Itu kan yang ngontrak penuh. Itu sekitar jam 1:30 gitu. Asbes meledak. Dar. Terus? Wajib. Berlindungan saya langsung semua badan nih. Saya bangun istri nggak ada dengar. Pagi-paginya pada dulu kan pompa ini di luar kan pada rame. Nggak dengar katanya ada yang meledak di asbes. Nggak pada dengar. Dicek asbesnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi perasaan ada yang kayak bom itu dar. Allah. Kejadian jam berapa? 1:30. 1:30? Iya. Di rumah Abang? Iya. Abang waktu itu buka usaha juga di sini? Enggak. 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 Masya Allah. Peka ya? Aja pas Peka. kena gini, Peka. Agak sedikit sensitif. Abang bisa jadi itu mediator, Tahu. mau ngobrol. Kita harus tahu. Ya Pak. Nggak tahu tapi ya. tapi bisa dia. Bisa ya, coba aja. Mungkin juga ada amanah-amanah dari leluhurnya atau apa ya. Kita coba lurusin. Saya lihat makanya Abang dari tadi ini Abang udah mulai. Hawanya udah beda. Getarannya kencang. Saya merasakan getarannya kencang sekali. Jadi Dia ada. pernah ngomong ke kakak, dia kan keluar naik motor, nggak kenapa-napa. Ketika dia masuk kayak ada benturan energi itu, tuk, 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 tuk. Ya. Saya ngomong kok tadi aman nggak ada, saya nggak kenapa-napa, kenapa dia ada langsung ada benturan tuk, 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 tuk. Sekarang gimana? Ada benturan? Kencang ya? Oke. Siap? Bismillah.
Ayo maka kita coba tanya-tanya ya. Sini deh. Sini boleh. Bismillah. Izin. Masuk saya mau tanya. Assalamualaikum. Mau kemana? Sini nih, Ini adik. jagain bang. Jagain. Cepet tuh. Mana orang mau ditanya? Tusuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ditanya, mau diapa-apain, mau ditanya sama saya. Nggak diapa-apain, mau ditanya doang. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Jawab. Hah? Jawab. Jauhnya mana? Jauhnya di mana? Jauhnya di mana? Jauhnya di mana? Jauhnya di mana? Ayo. Jauhnya di mana? Jauhnya di mana? Ayo ngomong. Jauhnya di mana? Hah? Jauhnya di mana? Ya? Jauhnya di mana? Ya? Luar Jawa. Di Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawanya mana? Jawa Barat. Enggak boleh ngomong, enggak boleh ngaku. Iya. Iya. Udah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama di sini? Ledakan ya di atas ya? Ada suara ledakan di belakang ya? Oh, ada suara ledakan kalau dengar ada suara ledakan. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Udah lama? Lama? Iya, lama. Mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Tujuannya mau apa? Ngancurin? Usaha? Iya? 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 Suruh ngancur usahanya? Iya? Maksudnya apa? Kasihan ini, ibunya sakit. Usahanya dibikin ditutup begini. Sudah ya, putusin mata rantainya ya. Ya. Sudah ya, tutup mata rantainya ya. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Disuruh sampai tuntas. Iya. Di mana saja, di bagian mana saja yang kamu taruh? Di bagian mana saja yang ditebar? Di bagian mana saja yang ditebar? Di bagian mana saja? Kasih tahu saya. Di bagian mana saja yang kamu tebar? Depan semua. Terus mana lagi? Mana lagi? Ayo, tunjukin. Mana lagi? Ayo, tunjukin. Mana lagi? Sini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Mana lagi? Mana lagi? Situ aja. Sudah, 3. Depan, sini, pojok sama sini. Iya. Kalau kamu keluar dari situ tubuhnya, keluar. Keluar dan kamu jangan ganggu lagi keluarga di sini. Ya. Jangan ganggu lagi keluarga di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حي من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله استغفر الله العظيم الله أكبر طائر Astagfirullah, la ilaha illallah. Plastik boleh sama plastik, plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta subhanaka. Plastik sini, Ki. Bang, Bang. Oh, tanya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi ada 3 titik yang ditaruh. Apa sih ya? Ya, boleh. Itu kosong. Boleh. Yang rantang boleh, ini isi air. Kurang besar kan? Oh, ini udah besar banget. Merantang aja buat taruh garam. Buat nebar garam nih. Rantang atau nggak basam sedang aja. Kasih air. Jadi 3 titik, depan di ujung pojok sini, sama di bagian titik kamar ini. Jadi ketika si jin ya menyampaikan sesuatu di sana, bunyi ledakan tadi dengar di belakang, jedor 2 kali ya. Ya Allah ya Rasulullah. Sempat ada serangan juga tadi. Artinya tinggal di daerah Seribuan ini kan Ya ya? 3 titik itu yang kunci, Pak. Satu, supaya orang tidak lagi mau membeli. Ya, jadi orang yang tadinya mau dari rumah nih pengen beli, di warung ibu itu. Begitu sampai jalan, blank. Pikirannya udah buyar, nggak jadilah ke warung ini gitu. Satu. Dan juga ada orang yang melihat secara pandangannya padahal ini tiap hari buka, tapi matanya ditutup, seperti tutup aja setiap hari, gitu. Dan ada orang yang ketika sampai sini bingung mau beli apaan ya, jadi beli di warung yang beda, belinya sama aja, apa yang mau beli di sini ya belinya di sana gitu. Nah semacam itu. Jadi ada satu hal yang memang sengaja ditutup. Untuk bangkit lagi usahanya ditutup. Untuk bangkit lagi usahanya ditutup, jatuhkan. Dan yang sangat fatal adalah mencelakai fisik. Mencelakai fisik, Pak. Bukan cuma aktivitas kegiatan usaha saja, tapi yang saya lihat adalah mencelakai ke fisik. Itu yang bahaya. Karena bagian dalam ini mengunci orang. 1, 2 titik ini mengunci orang, keluarga, dan siapapun yang ada di sini, usahakan dibuatlah tempat ini setidak nyaman-nyamannya. Jadi barang siapa orang yang baru masuk sini ataupun yang sudah lama di sini, bikin nggak betah aja di rumah ini. Betul nggak? Nggak nyaman aja, gelisah aja.
takut aja. Setiap Setiap orang orang yang di sini pasti was-was aja, khawatir aja gitu kan. Gitu. Ya semacam itu. Ntar ditunjukkan lah ke inilah. Ini lampu nyala mati. Ya kalau bisa nyalain jangan gelapin. Ya. Jadi ada sesuatu yang memang kalau secara ya nggak usah saya sampaikan, abang semua keluarga di sini pernah menyaksikan suatu hal yang janggal ya, termasuk salah satu pembuktian bahwa barang-barang yang pernah ditemukan. Gitu. Terus pernah ditaruh sesuatu nggak di sini dari orang? apa? Pernah dititipkan sesuatu nggak di rumah ini ketika antum ikhtiar? Nggak ada ya? Nggak ada. Wafak? Cuma itu aja minyak. Apa? Minyak apa? Minyak. Boleh sini. Jadi bukannya enggak, pernah ada gitu. Titipan. Hah? Yang nitip jualan bagaimana? Bukan. Dulu juga ada Iya kan? kakek-kakek itu pakai jas, pakai tas gini. Bapak almarhum ayah masih ada, bapak ibu nggak ada saya sendiri di sini. Datang ke warung, saya lagi jagain warung, waktu pegang sama bapak. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Boleh minta makan nggak, katanya. Terus semalam. Saya lihat dulu ke dapur, ada nasi, ada tahu kuning, saya ingat ada itu doang tuh kayaknya. Saya kasih makan bawa bapak itu. Terus katanya pengen rokok apa bah? Rokok filter, dikasih sama sebungkus, tapi nggak diisap, dikantongin. Nggak lama itu, makasih ya udah ngasih makan, udah bisa ngejamu saya, mengurang bahasa Sunda gitu. Saya dikasih lah, saya bilang, saya nanya kan, emang bapak yang di mana? Udah jangan tahu saya dari sana. Gitu, keluar dia, saya mikir apaan? Saya keluar, nggak ada. Oh ya? Keluar udah pergi. Lagi. Tapi ada sosok yang masuk ke dia setelah kerasukan, dia ngomong dia dari Banten. Saya pernah ke situ katanya. Oh gitu. Untuk manusia. Untuk apa? Berbentuk manusia. Oh gitu. Wujud manusia. Coba sini. Penasaran saya siapa ini orang. Ini makhluk. Coba sini. Gak apa-apa Kak? Gak apa-apa. Kita harus tahu kenapa dia menitipkan sesuatu, kenapa ini kita harus tahu. Dengan kondisi kayak gini. Iya kan? Jangan sampai kita punya maksud juga. Hah? Ya, masih ingat orangnya? Wajahnya masih ingat? Masih. Antum ingetin wajahnya, saya coba memanggil beliau. Ya. Oke ya? Ingetin wajahnya, saya coba panggil beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum. Sudah masuk. Assalamualaikum. 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 Kalau kamu muslim dijawab. Nah gitu, saya mau jawab aja kok, minta jawabannya. Waalaikumsalam. Nah. Hampura. Ini siapa? Namanya siapa? Saya mau kenal. Nggak boleh kenal. Pernah datang ke dia? Sudah lama? Hah? Oh lama. Menitipkan sesuatu? Memberikan sesuatu? Oh. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih sama dia apa? Buat apa? Kamu fungsikan buat apa? Difungsikan untuk apa? Kamu ngasih dia, difungsikan untuk apa? Buat ngejaga. Emang kenapa disuruh ngejaga? Ada apa?
Saha ya uyutna, luhurna, saha? Mana ulin? Mana ulin? Pernah main Pernah main, itu doang. pernah jarah ke Banten. Pernah jarah ke Banten ya, ini ya. Di mana? Bantennya di mana? Di mana? Di makam saha? Makam saha? Sultan. Hah? Sultan Sultan Mahsanuddin. Oh, gitu. Kamu khodam di sana? Iya. Yang di depan ya? Iya. Pintu masuk itunya. Oh, iya. Iya, tahu saya. Di sini ada apa aja? Bersihin dong. Kalau emang kamu merasa ngejaga dia, bersihin coba. Pegawaian anjeun tuh masih hirup eta mah. kerjaan kita yang masih hidup itu. Oh gitu. Bantu doain ya. Bantu doakan ya. Ya. Bantu doakan ya. Ya, saya doain. Kamu muslim kan? Saya doain. Ini yang hidup mendoakan, kamu juga yang sedang ada mendoakan ya. Ya. Datang ke impian ya. Keimpian. Pernah keimpian? Bagaimana impiannya gimana? Tanya baik ya. Oh. Tanya aja sih. Siapa yang pernah datang ke impian maksudnya? Oh. Kamu pernah datang ke mimpiannya? Keimpiannya? Oh gitu. Ada pesan nggak buat dia? Apa? Pesannya apa? Pesannya apa? Istiqomah. Zikirnya, ibadah sama Allah, gitu ya? Karena ya awak ya. Namanya na istiqomah. Karena di badan kalau dia istiqomah Oh gitu. Tekajik belajar ke mana-mana. nggak usah belajar kemana-mana. Oh gitu. Mendalami diri ya, kaji diri ya. Iya, gitu. Oh. Nanti dibilangin. Masya Allah. Sudah ya? Saya sudah tahu jadinya sumbernya di mana, karena kan sempat hilang kamu. Ya, habis ngasih terus makan hilang gitu ya. Kamu sempat menzohirkan diri kan? Ya udah. Sudah ya? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Balik ke tempat kamu. Allah. Bismillah. Maaf. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ketahuan sumbernya siapa yang ngasih. Katanya nggak tahu, langsung hilang gitu kan, habis ngasih, terus makan, ngasih minum gitu ya, datang ya gitu ya, datang ngasih makan, ngasih minum, terus ngasih sesuatu, terus jalan, begitu dibuka antum lihat gini, terus sosok itunya hilang gitu kan. Nah, tadi saya panggil, makanya ingat nggak wajahnya sedikit, masih ingat bang, saya coba undang beliau. Nah, beliau yang ada di khodam jin yang menjaga di wilayah makam Sultanan, apa namanya, di makam Sultan Hasanuddin Banten Dia baru lulus sekolah gitu. psikolog. Kenapa diberikan itu? Kenapa? Bagaimana? Pernah diimpiin. Iya, tadi saya tanya impinya apa? Pernah ngimpiin pernah datang di dalam mimpinya. Oh, dulu pas istri 7 bulan itu kan, 7 bulan. Kan Akang kan pernah ziarah tuh ke sana. Iya, sekeluarga. Jarak ke Banten lah gitu. Istri lagi hamil gitu. Terus saya duduk kan di
saya turun sini kan, ini di sini banyak makamnya itu, kami gitu. Pas sampai ke rumah malam itu mimpi, kenapa saya sama kakak berdua doang, tapi jarang lagi ke situ kemudian saya. Balik lagi ke Balik lagi sama kakak berdua. Iya. Di situ ada yang gudang-gudang gede itu ngomong gini, pokoknya yang zikirnya nggak beres, bahasa Sunda lah, doanya nggak bener katanya, silahkan keluar dari makom ini. Ditunjukin lah sama yang satu lagi tuh di sebelahnya yang udung-udung itu, dipilihin. Nah saya sama kakak saya dilewat, alhamdulillah kata saya bisa ngedoa di sini. Pas udah selesai ngedoa itu hujan deras dalam mimpian itu. Dalam mimpian. Iya, kan buka sendal ada di pinggir ini itu. Mau masuk gerbang itu, saya ngambil sendal. Kenapa itu makam Syekh Sultan Hasanuddin itu ada di bawah laut? Subhanallah. Air biru itu, wah, ada. Astagfirullahaladzim. Nah saya ngambil sendal gini, ada 3 sosok, gede. Tapi pakai sorban udung-udung gitu kayak Habib lah. Dari 3 penjuru, sana satu, sana satu, sana satu. Tapi yang satu tengah-tengah itu kayak bawa apa ya gini itu. Baru ada. Saya nggak tahu kan takut. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah udahlah kebangun gitu. Dan cerita ke orang-orang ini juga ya. Kalau kamu nggak takut mah katanya dikasih oleh-oleh katanya gitu lah, nggak ada nggak follow. Saya juga pernah mimpi. Oh iya. Sama abis jalan dari situ, saya keimpian. Saya langsung dari Syekh Sultan itu, kamu katanya main ke sana. Saya main itu dalam mimpi itu, saya main ke sana ke Syekh Sultan. Pas ke makamnya, dia bangun itu dia ngasih apa ya? Siapa yang bangun itu? Syekh Sultan. Syekh Sultan ya bangun. Ngasih kujang. Subhanallah. Terus? Kujangnya saya kasih, saya taruh di sini, di dada nih, di jantung. Langsung saya kebangun. Masya Allah. Sumber. Terus apa lagi? Sudah. Setelah jarak dari sana. Terus hawa dingin di dada sebelum itu sudah ada atau sudah ada? Sebelumnya memang hawa dingin mah memang selalu ada. Selalu ada. Alhamdulillah. Terus bangun ketika mau dikasih sesuatu bangun. Iya. Terus berapa hari kemudian datang kakek-kakek itu? Enggak. Sesudahnya? Sebelumnya apa sesudahnya? Iya, sepetahu saya. Saya masih bujang. Masih bujang? Jaga ini, iya. Oh, berarti masih sudah lama dong? Iya, udah lama. Nah, iya, terus nggak lama mimpi, didatangin mimpi lagi. Nah, iya, punya istri kan tuh. Istri hamil, jalan keluarga itu ke Banten. Baru tuh. Iya, mimpi itu. Mimpi itu, ya, Masya Allah. Berapa kali mimpi itu? Sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini juga Mbak, yang saya bingung ya, saya tuh sering mimpi bayi, mimpi dikasih bayi gitu, sering itu mimpi. Terus temen pun sama, katanya, gue mimpiin lu, masa dikasih bayi? Terus? Temen juga sering mimpiin saya dikasih bayi, mimpiin saya gitu. Dalam mimpi saya itu, mimpi selalu ketemu Abah Uci. Alhamdulillah. Pertemuan pertama itu saya dikasih air minum, cuman yang satu warna bening, yang satu warna merah. Saya dikasih warna merah, saya minum. Terus saya mimpi lagi tuh, sering mimpi lagi. Terus terakhir saya mimpi, nanti ya katanya jawabannya kamu kesini lagi. Kata siapa? Kata Abah Uci. Kemudian yang saya sesalkan memang itu, saya kesana. Nah, sana beliau 10 orang nanya gitu, apa sih sebenarnya bayi itu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan buka kerezekian, Allah buka lagi semua hajat-hajat kebaikan, Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Yang penting kitanya kudu banyak-banyak bersyukur. Karunia Allah, keberkahan Allah sudah pasti ada pada setiap hamba-hambanya yang bersabar. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala buat Akang, buat
Saya buat keluarga di sini khususnya mudah-mudahan diangkat bala musibah, diangkat dari perbuatan orang-orang yang zalim, yang syirik dan makhluk-makhluk Allah yang berbuat zalim, mudah-mudahan dihilangkan dan kita diberikan keberkahan, kedudukan, derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita jangan yang putus asa. Terus istiqomah tuh diingetin tadi istiqomah. Diingetin tadi istiqomah. Kasarnya kita kudu kaji diri tuh tadi tuh. Mau belajar kemana-mana gitu bahasanya. Tapi tetap kita dalam konteks mencari ilmu harus bersanad. Harus punya guru. Gak boleh sendiri. Harus punya guru, harus bersanad, bersambung. Guru kita nih, kita dapat dari guru siapa, belajar nih. Nih guru dapatnya dari siapa? Nih guru dapatnya dari siapa? Siapa? Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ilmu-ilmu instan kayak sekarang. Dapat dari siapa? Dari Eyang Anu. Dapat dari siapa? Dari Mbah Anu. Dapat dari siapa? Dari Mbah Anu. Mbah Anu ujungnya Mbah Google. Mbah Google copy paste. Entar ditanggung jawabnya sama siapa? Karena kan kita dipertanggungjawabkan setiap ilmu apa yang kita dapat diamalkan atau tidak. Itu kan dipertanggungjawabkan. Dapat dari mana? Dari ini. Sama Allah nanti ditanya tuh bab ilmu. Dapat ilmu dari mana? Suruh ngamalin ini dari mana? Dapatnya dari siapa? Dari siapa? Siapa? Kalau mentoknya di Mbah Google yang punya Google komelin ya. Tapi kita harus belajar bersanad sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Kayak gitu. Jadi itu yang ilmunya manfaat, nggak keluar dari koridor, ya kan? Gitu. Aturan ini dari mana? Aturan ini dari mana? Aturan ini dari mana? Gitu. Ada lagi Bapak yang nenek gitu ya, dari Uyut lah, suka masuk ke dia, suka masuk, cuman dia selalu bilang setiap masuk itu munculin katanya pusaka-pusaka yang ada di sini. Pusaka? Iya. Kan saya buat apa pusaka? Saya mau cukup bawa doa aja, malah saya dimarahin. Kamu kan katanya syariat itu katanya. Doa tetap katanya doa harus pakai doa. Cuma hanya ukur syariat. Itu. Bingung saya. Nggak usah dimuncul-munculin. Walaupun ada beberapa hanya 3, tapi nggak usah dimuncul-munculkan ya. Ada 3 keris. Karena dari pertama datang saya udah tahu ada keris, ada batu juga mustika. Cuman nggak boleh. Jangan. Ya. Paham nggak maksud saya? Udah. Kita belajar agama aja udah. Ya. Tadi anak saya tuh cakep. Nggak usah bagaimana. Artinya apa? Supaya kita mengkaji dalam diri kita. Itu. Saya konteksnya hanya Allah. Yang menjadi penolong kita Allah. Banda, pusaka, emang syariat. Tapi jangan mentang-mentang syariat itu menjadi tumpuan kita. Bergantung dari itu. Wah kalau nggak ada ini. Wah kalau nggak ada ini. Wah kalau nggak ada pusaka ini. Wah kalau nggak ada benda ini. Mati saya. Enggak, urusan mati mah Allah yang punya. Bukan dari benda itu. Jadi orang tergantung Pak dari itu Pak. Itu. Wah saya tanam ini. Wah saya taruh ini. Wah pusaka saya nih. Kalau ada api nih, dikinin aja nih apinya nggak mau kemari katanya. Wah kalau ada ini nih, maling nggak mau menginjak kemari. Wah kalau kan, jadi semuanya kalau ini. Bukan karena Allah cuma Allah, hanya Allah. Nggak, hilang semua. Hanya Allahnya, cuma Allahnya, karena Allahnya hilang. Tapi kalau sebab benda ini. Jadi apa? Musyrik dong. Kita menuhankan itu karena memahabesarkan itu, bukan memahabesarkan Allah. Boleh kita pegang tradisi peninggalan orang dulu, emang dari dulu pusaka-pusakanya orang dulu banyak. Saya juga banyak pusaka Pak. Peninggalan dari orang dulu, dari leluhur dulu. Saya hanya menitipkan dan ditaruh. Mereka menitipkan ke saya ditaruh. Sebagai apa? Nih peninggalan orang dulu. Kalau anak saya cerita, nih sejarahnya ini dari ini kerajaan ini, wujud kamu ini. Kita hanya menjaga melestarikan Pak. Supaya apa kelestarian ini jangan sampai disebut orang negara orang. Ya. Orang sekarang nggak ada yang bisa buat kayak gitu. Karena mereka empunya buatnya dari tangan, ada yang pembuatan kerisnya dari tangan Pak. Iya. Bahkan maaf, ada beberapa dibuat oleh sebagian wanita yang dibuat. Gitu. Jadi buat tang dicetak enggak, gitu. Jadi makanya dijadikan sama saya jaga pelihara tradisi dan budaya itu yang jangan sampai hilang.
Bukan berarti menuhankan, bukan. Salah. Banyak ulama-ulama kita yang pegang senjata, pegang keris, pegang apa, itu sebagai alat. Tetap yang maha Allah yang memberi perlindungan, bukan benda pusaka tersebut. Memang udah batasnya mati, mati. Perang di medan perang ya kan? Kalau batasnya mati, mati. Batasnya masih Allah memberikan kehidupan, ya terus kita hidup. Jadi bukan karena benda ini. Kalau orang kita sekarang gitu Pak, dikasih pusaka, wah gayanya udah hebat. Merasa gitu, ada ini. Sehingga merasa, wah aman, gue mah gak ada apa-apa. Begitu keluar rumah dihajar, ceder mati. Apa yang dibawa? Dibawa mati apa? Bukan Allah. Benda tersebut. Di akhir ujungnya apa? Matinya bukan karena Allah, tapi karena benda tersebut. Tetap ya mati. Gitu ya. Jadi kita ya sudah. Memang kata leluhur, bilang ada ini, biarin aja lah. Ntar kepikiran kita, belum waktunya mandi ini, belum waktunya minyakin nih. Biarin aja lah kata saya. Iya. Aja. Saya mah nggak mau kata saya. Saya mah cuma punya doa, saya meminta mau. Senjata saya adua silahul mukminin. Senjatanya orang mukmin. Itu senjatanya. Melebihi gini, doa itu melebihi kekuatan bom atom Pak Haji. Melebihi kekuatan bom atom. Kalau hatinya orang yang bergerak, hatinya orang, bahkan orang-orang yang terzolimi bergerak, hatinya berdoa, melebihi daripada bom atom. Bahaya, dahsyat. Makanya senjatanya orang muslim adalah doa. Dia dizolimi orang, doa aja. Dia doa aja. Bersyukur aja sama Allah. Oke, belum dapat balasan di dunia, nanti di akhirat sudah pasti ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ente minta perlindungan sama siapapun kalau bukan hanya Allah. Ya, gitu. Ya. Udah enak fisiknya sudah. Fit, alhamdulillah ya. Sudah tahu jawabannya tadi? Istiqomah. Dapatnya itu sumber dapatnya dari mana sudah tahu tadi? Nggak tahu. Ceritain nanti ya. Jadi akan dapat sesuatu tadi dari kakek ya. Nah kakek itulah yang ada di penjaga khodam atau jin yang menjaga di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Ini makam beliau. Dia di pagar depan sebelah dekat pintu alun-alun di situ. Yang saya lihat tadi. Nah menentukan sesuatu karena antum pernah ziarah ke sana. Dan ada beberapa impian juga, tadi sudah diceritakan impiannya begini-begini. Nah kenapa itu dititipkan? Ya mungkin satu amanah. Menjaga aja. Satu yang tadi saya sampaikan adalah bukan karena itunya. Kita selamat bukan karena benda itu aja. Ya kan? Kita dikasih kehidupan umur panjang, sehat semua, bukan karena itu. Ya, tapi karena Allah. Itu mah kasarnya titipan, ya udah jaga aja. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Hanya Allah ya. Dan cuma Allah, udah gitu aja ya. Jadi sudah ketahuan gitu ya dari mana sumbernya, siapa orang itu yang hilang. Tadi sempat dikatakan bahwa itu adalah khodam atau jin yang memang penjaga di sana. Ya jangan putuskan silaturahmi untuk ziarah terus ke makam beliau. Insyaallah keberkahan juga ada di makam aulia Allah yang nggak pernah, yang ruhnya nggak pernah mati. Sama ada dan doakan terus bersambung gitu ya. Gitu. Terus 3 titik sekarang kita mulai. Meter isiran 3 titik ini, insyaallah 1, 2, 3. Gitu ya Bang. Masih bingung. Masih bingung. Pakai garam ya. Garam. Akhirnya minta dibawa. Apa ya? Maaf. Kita garam lagi. Ya.
sekali. Dah. Semua aja deh. Kita buat depan. Kalau di luar rame gimana? Di luar rame gimana? Hah? Apa nanti A aja yang debar nggak apa-apa. Di bagian titik yang A bilang ada tanah penguragannya. Ya. Maaf ya, sini nggak apa-apa. Saya masuk nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Maaf ya. Bu, maaf ya. Ini boleh? Boleh. Sini dong. Kamarnya masalahnya. Nyala lampunya boleh nyalain. Kamar bujang. Oh iya, kamar bujang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad. Allah, shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Sini. Assalamualaikum. Mana? Belakang? Ini ya. Ini lampunya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ini apa? Ini pangkeng, A. Hah? Ini naon, A? Bekas itu bekas nenek-nenek apa? Nenek moyang dulu. Bekas nenek moyang dulu. Oh, bekas dulu ya? Iya, bekas dulu. Itu sampai itu. Dari pakai. Pangkeng ya, kalau orang bilang pangkeng ya. Ini bekas wadah beras. Iya. Kalau orang dulu tujuannya maksudnya sandang, pangan, papan tuh. Iya. Biar terus ngalir gitu ya. Terus ini sudah lama nggak ini? Sudah lama. Lama begini aja. Begitu aja. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa nggak dibersihin? Nggak berani saya. Nggak berani. Takut marah doang ya. Marah? Iya. Takutnya. Pernah datang? Iya, sering masuk sini. Iya? Iya. Bener? Iya. Kalau saya izin gimana? Ini tujuannya ah? Hah? Nggak boleh gitu. Ngebolehin? Ngebolehin dibongkar boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Masa? Maksudnya dibuang-buangin, Iya disingkirin? disingkirin. Nah, dibuang-buangin nggak boleh? Alasannya apa? Dari dulu cuma kayak Emang dulu-dulu? Oh, sudah, berarti tradisi ya. Iya. Jadi amanahnya beliau nggak boleh disingkirin. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Sayyidul Fatihah. La haula wala quwwata illa billah. Ini tikar beliau juga? Bukan. Bukan. Mana lagi? Sini. Sini.
gelap. Kecil apa ya? Dibikin ngeres jadinya. Ibu Ampura ya? Iya. Masa rumahnya dibikin ngeres sama si Mbah nih? Bismillah. Abang siram pintu gerbang yang disiram tadi, yang digaram nih, siramin semua, yang digaramin tadi siramin semua, karena 3 titik, 1, 2, 3 titik. Jadi garam itu kita siramin. Ci, air itu bawah ini. Ya, di sini banyakin, siramin dulu banyakin. Mas, jangan kasih masuk lu, jangan kasih masuk, jangan kasih masuk. Bagian sini tiga. Ini ya, boleh sini. Sini duduk, saya bantu. Siram gitu, ciprat-ciprat aja. Udah. Ibu hati-hati ya kemari, licin jangan kesini dulu. Biarin aja dulu. Bagian ini ciprat-cipratnya. Sini, saya ciprat-ciprat. Sini ay. Bismillah. Assalamualaikum. Paling banyak ruangan ini cipratan. Lorong nih, lorong belakang depan pintu. Satu ruangan yang khusus. Ini ada satu ruangan yang khusus kan? Apa? Ada satu ruangan yang khusus. Ini ruangan khusus. Nah, pertanyaan saya tadi di awal, ada sesuatu nggak gitu di rumah ini? Pemberian orang atau apa gitu kan. Salah satunya ini. Saya belum buka dari tadi. Oh. Ini pakai minyak. Saya jenis minyak paham. Benar, saya jenis hampir semua jenis minyak saya paham, karakter minyak ini. Ya, ini sebenarnya harusnya ada 9 jarum minyaknya ini. Fungsikan biasanya kalau orang-orang khusus itu ada yang memang untuk sarana pagar katanya, ada yang khusus buat mandi, ruatan sebagainya. Tapi kalau abang megang ini minyaknya tidak ada, bukan asli ya, tapi sudah ada khodam yang sengaja diisi. Minyaknya bukan asli, tapi sengaja ada khodam yang diisi di sini sebagai sarana katanya pagar, gitu ya. Tapi sudah berubah menjadi negatif. Yang awal diisi ya udah nggak ada. Ini pendatang baru di sini.
Terus bagaimana? Buka aja terus buang. Maaf ya, walaupun memberikan orang, saya kembali lagi si Akang. Ini karena Akang yang dibeliin bukan saya. Itu. Yes, sama Akang. Kan Akang diberikan orang. Katanya sebagai sarana pagar kan, pelarisan juga. Gitu kan? Bener gak? Iya dong pasti. Karena ada doa-doanya yang kepegang sama saya tadi. Oh, gitu. Jadi ada doa proteknya juga, ada doa pelarisnya juga gitu ya. Nah, tapi ada khodamnya, bukan khodam yang pertama kali dia panggil, diundang untuk diisi di situ, tapi ada khodam yang datang. Yang datang adalah penggantinya dari negatif tersebut. Sehingga bukannya mahabbah orang senang sama kita, senang dengan tempat kita, jadi malah suram. Karena negatif yang terisi, bukan yang positif. Nah, gitu ya. Jadi disingkirin, terserah kembali lagi si Akang. Punya haknya Akang, bukan haknya saya. Terus tadi ada satu ruangan khusus peninggalan nenek buyut, nenek moyang. Ya, kalau orang bilang itu namanya kamar pendaringan, kamar pangkeng, kamar pendaringan dia tuh, ya kan? Khusus. Kalau memang mau menjaga budaya tradisinya, ya ikutin aturannya. Bukan karena menyembah kepada jin, ya, setan. Bukan karena adanya alat-alat ini. Terus tadi saya kembalikan lagi, bukan karena alat ini semakin banyak rezekinya dari makhluk, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tradisi budaya nenek moyang kita yang mungkin dengan syariat-syariat itu yang pernah didalamkan, keberkahan dia dapat. Padahal bukan dari bendanya keberkahannya, tapi dengan keyakinan sama Allahnya menjadi barokah. Dan hati orang-orang dulu hati-hatinya bersih-bersih. Nenek-nenek dulu itu ya punya ibadahnya tekun-tekun banget. Jadi keberkahannya ada. Gitu kan? Beda dengan orang sekarang. Orang dulu tanah sepetak aja dia berkahnya bukan main, makan bisa bulan-bulan. Kalau sekarang tanah udah 1.000 meter udah dijual-jualin. Habis tanah mau benda warisan. Habis ya karuan duit panas. Ya, jadi artinya budaya boleh kita jaga, kita lestarikan. Tapi kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti, ya sudah tinggalin. Ya, tinggalin. Terus, nanti buyut marah, enggak. Insya Allah enggak. Karena tidak ada yang meneruskan. Antum nerusin enggak? Enggak kan? Antum nerusin enggak? Ibu nerusin enggak? Enggak. Siapa lagi nerusin? Enggak ada yang nerusin. Singkirkan, jadikan sarana tempat ibadah. Kalau emang itu tempat gudang buat pendaringan, jadikan tempat pendaringan yang benar. Kalau orang dulu bilang, malah taruh sujadah. Pendaringan taruh sujadah. Kenapa? Dipakai buat sholat, ya benar. Di tempatnya jadi berkah. Dipakai buat sholat, buat zikir, buat wirid. Tempat ruangan khusus. Emang ini mah tadinya tempat ruangan khusus buat sholat. Nah itu, gunakan terus. Dihidupkan lagi. Sehingga apa? Keberkahan. Kenapa mungkin neneknya dulu ini begini jangan disingkirin, ini jangan dihilangin, ini begini jangan dibuang. Maknanya apa? Ibadahnya, tempatnya ini, tempat khusus zikirnya ini, ruangan tempat mengadu sama Allah ini, itu maksudnya. Bukan kepada ini sirihnya, ini kembangnya, ini bukan. Itu mah cuma syarat doang. Hakikat Allah. Udah pakai ruangan lagi sholat zikir. Jadi tempat jin gimana? Mau dipakai tempat malaikat berkumpul apa mau jadi tempat jin berkumpul? Ini dengan tempat malaikat berkumpul. Karena rumah kalau datangin malaikat berkah dia pasti turun. Kalau rumah nggak pernah datangin malaikat, itu rumah banyak bahalanya, musibahnya. Ya kan? Keberkahannya hilang. Jadi antum apalagi ngaji terusin dah. Insyaallah berkahan. Nah, orang yang ngaji baru huruf alif ba rasanya. Itu malaikat sampai begitu sama Allah, sayapnya kembangkan buat menutupi orang yang mengajarkan ngaji diberi keselamatan. Malaikat melindungi sayapnya. Berkahnya dunia akhirat. Insyaallah terusin. Ya. Gitu ya. Masa jadi siraman rohani.
Ini mah ngajarin diri sendiri yang bodoh ini. Jadi mulut saya ngomong ngingetin saya, bukan ngingetin saya. Saya ahli maksiat soalnya, jadi ngingetin saya, ya, gitu.